bertemu lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membahas sebuah tema, yaitu tentang review aku dan sudut pandang aku tentang salah satu drama Korea yang lagi hit sekarang, yang tadi pagi sempat menjadi trending di Twitter, yaitu Startup. Nah, awal mula aku menonton drama Korea ini sebenarnya bukan karena tertarik pada alur ceritanya atau tentang tema yang dibahas dalam drama ini, tapi awal dari aku ingin menonton drama ini adalah karena aku suka sama artis perempuannya, artis utama perempuannya, yaitu Suzy, Bae Suzy. Aku sudah mengikuti karya-karyanya Suzy sejak Dream High. Nah, dari situ aku menemukan bahwa dia itu punya satu karakter yang sangat kuat, yang bagaimanapun naskah membentuknya, dia akan menjadi dirinya yang seperti itu. Itu dari sudut pandangku yang sedikit banyak paham tentang seni lakon ya. Nah, dari situ aku mengikuti drama-dramanya Suzy sampai pada saat ini. Rata-rata dramanya memiliki genre-genre yang sangat variatif dan bentukan karakternya juga beda-beda. Tapi karena dia punya karakter yang kuat, dia tetap menjadi seorang Suzy. Gitu. Jadi menurutku itu sesuatu yang istimewa gitu. Jadi dia sudah punya paras yang cantik ya kan, tanpa harus dikasih embel-embel operasi dan lain-lain, dan dia juga punya karakter yang sangat kuat yang membedakan dia dari aktor yang lain, seperti itu. Jadi tapi kalau bisa dibilang apakah semua drama atau film yang dibintangi oleh Suzy itu bagus, menurutku enggak semua, tapi aku bisa bilang 90% karya-karya dia di bidang film dan juga drama itu bagus-bagus semua gitu loh, kecuali yang drama big yang dia nggak jadi pemeran utama itu ya, masih jadi kayak peran apa, pembantu gitu, peran figuran gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, Startup ini sendiri rilis pada tahun ini di sekitar bulan Oktober. Jadi dari akhir tahun kemarin tuh ini termasuk salah satu drama yang benar-benar aku tunggu gitu loh kehadirannya, karena memang dalam berkarya Suzy itu biasanya memiliki tempo atau jeda waktu yang relatif panjang. Jadi mungkin apa ya, ini yang membedakan antara dia dan artis lain. Mungkin kalau artis lain habis drama ini terus langsung kebut ke drama selanjutnya, kalau dia enggak, dia pasti ada sistem jeda gitu loh. Jadi mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun dia baru akan berkarya lagi, seperti itu. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, dan mungkin bagi kalian yang menggemari drama-drama Korea pasti tahu kan drama Vagabond ya kan, yang dia berakting bersama Lee Seung Gi. Nah, itu juga menurutku sebuah karya yang bagus menurutku ya. Nah, disusul dengan karya Startup ini yang aku sendiri tuh dari awal melihat teasernya ya, udah kayak wow, ini kayaknya bakalan jadi drama yang realistis banget, yang up to date, yang mewakili kehidupan di zaman sekarang gitu. Jadi benar-benar aku tunggu gitu drama ini. Dan benar sekali apa yang menjadi dugaanku, bahwa drama ini benar-benar menjadi karya yang menurutku sangat relatable ya sama kehidupan masa kini gitu. Aku akan membahas tentang film ini. Aku tidak akan secara detail membahas tiap episodenya, tidak, tapi aku akan menandai beberapa hal penting dalam drama ini yang menurutku important untuk dibahas gitu ya.
Di episode-episode awal banyak hal yang bisa kita pelajari dari karakter dan dialog antar tokoh, yang mana kadang kita sebagai manusia, ya kan, selalu ingin menjadi orang yang tampil baik di hadapan orang lain, entah itu saudara, entah itu teman, atau itu orang yang asing bagi kita. Kita pasti ingin menjadi orang yang tampil sesempurna mungkin gitu. Padahal mungkin kita belum ada di titik itu gitu loh, sehingga mungkin kita melakukan suatu kebohongan kecil gitu menurut kita. Nah, di sini ketika cerita berjalan dalam film ini dijelaskan, ya kan, bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain, kita tidak perlu menjadi baik karena orang lain. Jadi untuk apa kita berbohong kepada orang lain, mengatakan bahwa diri kita ini sudah menjadi orang yang sukses? Kita tidak perlu menjadi orang yang seperti itu. Begitu teman-teman. Walaupun ada yang namanya white lie atau kebohongan putih, tapi bohong tetap bohong teman-teman. Jadinya jujur pada diri sendiri, hargai diri sendiri. Dengan seperti itu orang lain akan menghargai kalian gitu. Ini hal yang bisa kita ambil, ya, nilai yang bisa kita ambil dari film ini, drama ini maksudku. Jadi wajar bagi orang bahwa dia ingin menjadi sosok yang perfect di hadapan orang lain, tapi tidak perlu dengan cara menggunakan hal-hal yang salah seperti berbohong. Jadi temukan jati diri kalian, temukan goals yang ingin kalian capai, temukan kemampuan tersembunyi kalian, kembangkan itu, terus asah dan buktikan kepada dunia bahwa kalian bisa. Seperti itu teman-teman. Ini adalah hal yang bisa kita ambil dari episode-episode awal di drama ini. Di episode awal saja sudah benar-benar luar biasa membawa diri kita untuk bisa saling bercermin gitu, saling merefleksikan diri. Jadi selain drama ini relatable dengan masa kini, dia juga membawa nilai-nilai yang positif bagi kehidupan gitu ya teman-teman. Dan poin yang kedua, ini ada di episode-episode pertengahan. Setelah tadi masalah kebohongan tentang jati diri, tentang kemampuan, tentang karir, ya kan, lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana kita merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah ada di dalam kepala kita gitu loh. Bagaimana kita berusaha membuktikan diri bahwa kita itu bisa dan mampu. Bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar pamer, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku ingin seperti ini tanpa sebuah usaha. Jadi gitu. Jadi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, caranya hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengenali diri kalian dulu. Kalian harus mengetahui seberapa besar atau seberapa luas batasan yang bisa kalian reach, yang bisa kalian tempuh dan bisa kalian capai. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu rendah diri gitu. Jadi mana ada peluang yang bagus yang sesuai dengan kemampuan dan juga passion kalian, disitulah kalian bisa mengejar dan mengembangkan. Jadi seperti itu. Jadi poin yang kedua di pertengahan drama ini adalah bagaimana kita bisa menjadi diri yang lebih percaya diri, diri yang bisa menerima kemampuan dan juga diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi bahagia, menjadi diri kita sendiri, dan bagaimana usaha kita untuk berjuang mencapai mimpi
dan cita-cita kita. Luar biasa kan nilai-nilai yang disampaikan oleh penulis dan sutradara melalui lakon dari para tokoh di drama ini. Itu adalah poin yang kedua. Nah, setelah itu kita tentunya mengalami yang namanya jatuh bangun, yang mengalami yang namanya titik terendah. Ada yang kita juga mengalami kebingungan tentang bagaimana sebaiknya kita membentuk diri kita atau membranding diri kita menjadi sesuatu yang lebih berguna dan berkembang gitu. Nah, caranya adalah jangan pernah takut untuk mencoba mengekspresikan diri atau mencoba hal-hal yang baru. Jangan merasa down atau merasa aku tidak mampu. Di awal jangan merasa seperti itu gitu loh. Kita harus punya pikiran yang positif, pikiran yang optimis bahwa yes, I can do this. Aku bisa melakukan ini gitu. Jadi mulailah untuk mengenali diri kalian, passion yang ingin kalian kembangkan, dan hal apa, goals apa yang ingin kalian capai, seperti itu teman-teman. Nah, di sini wadah yang digambarkan oleh drama ini adalah salah satu tempat yang bernama sandbox. Nah, filosofi sandbox sendiri ini adalah kalau kita terjemahkan secara literer itu kan kotak yang berisi pasir gitu kan. Sebenarnya ini punya makna yang dalam menurutku pribadi. Jadi biasanya kalau kita memulai sebuah usaha ya kan, kita pasti takut yang namanya rugi ya kan, takut yang namanya tidak balik modal, takut yang namanya kegagalan seperti itu. Nah, dengan adanya sandbox ini, kalaupun kita terjatuh dari tempat yang tinggi, kita tidak akan terluka terlalu parah karena di bawah kita masih ada hamparan pasir yang luas. Seperti itu teman-teman. Jadi konsep dari tempat yang wadah ini menurutku filosofinya sangat bagus gitu. Misal tempat seperti ini ada di negara kita, wow, pasti perusahaan-perusahaan rintisan di bidang apapun pasti akan bisa lebih bermunculan dan juga bisa lebih berkembang di semua kalangan, tidak hanya berkembang di kalangan elit yang memang dari awal mereka sudah punya modal yang kuat gitu, tapi dari orang-orang yang biasa tapi mereka punya ide-ide yang cemerlang dan juga kemampuan-kemampuan yang luar biasa, mereka akan dibantu untuk bisa menjadi lebih besar dan mandiri. Seperti itu teman-teman. Terus terang, walaupun aku bukan dari bidang teknologi dan juga komputer ya, tapi aku appreciate banget sama perusahaan ini, sama wadah ini yang bernama sandbox. Kalau aku diberikan kesempatan, terus terang ya, drama ini memberikan sebuah mimpi baru bagi diriku pribadi sebagai penonton, bahwa aku tuh jadi kepingin gitu loh kerja di wadah ini gitu loh. Bagaimana aku bisa mengembangkan diriku sampai titik dimana aku itu merasa oke, aku bisa melakukan ini dan sampai titik puncak gitu loh, kayak gitu teman-teman. Memang aku bukan CTO bukan orang-orang yang paham tentang pengembang atau teknologi ya, tapi paling enggak aku punya sisi di mana aku bisa bekerja di bidang yang lain, misalkan di bidang ide kreatifnya atau apanya gitu kan. Nah, jadi di dalam perusahaan rintisan itu bukan hanya yang diperlukan, bukan hanya CTO atau pengembang di bidang teknologi, tapi juga harus ada CEO, harus ada tim desain, harus ada tim publikasi, tim perencanaan dan lain-lain. Nah, jadi tempat ini memberikan satu
inspirasi baru buat aku pribadi. Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ada tawaran pekerjaan dan memang masuk ke situ memang harus melalui tes ya toh, melalui tes yang dibilang mudah juga tidak mudah, menurutku juga penuh dengan tantangan, yang mana di tes pertama pun yang gugur juga banyak, dari mungkin ribuan peserta dipersempit menjadi ratusan peserta, dari ratusan peserta dipersempit menjadi beberapa kelompok. Seperti itu merupakan kompetisi yang luar biasa, menantang dan juga bisa memacu adrenalin. Aku rindu dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Soalnya kalau sudah di lingkungan kerja yang notabene mungkin dari waktu ke waktu monoton ya kan, memang ada pertambahan pengetahuan dan juga pengalaman, tapi tidak secara dinamis atau drastis. Nah, jika kita berkompetisi di bidang perusahaan rintisan seperti ini dengan sistem masuk yang penuh dengan tantangan, itu bisa benar-benar kayak mengasah otak kita dan menjadikan spirit perjuangan kita jadi kayak berkobar lagi gitu loh teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah beberapa poin yang bisa kita ambil dari episode awal sampai episode pertengahan gitu. Yang aku bahas selanjutnya yaitu tentang poin titik balik atau yang namanya bukan titik balik, yaitu titik puncak, yang mana segala macam usaha yang sudah kita lakukan dari nol ya kan, segala proses yang sudah dilalui dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang luar biasa ya kan, mengalami proses di mana hal yang menjadi idealisme kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi goals of market gitu loh, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis secara keuntungan gitu. Bagaimana itu berperang gitu loh, bahwa kita punya idealisme bahwa teknologi ini mampu untuk membantu banyak orang yang memang sangat punya keterbatasan tentang satu hal gitu. Tapi kalau dilihat dari segi bisnis ini sangat tidak menjanjikan. Tapi kalau aku sendiri melihatnya adalah seperti ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan orang lain walaupun itu tidak menguntungkan. Jangan pernah takut untuk itu. Karena apa? Percayalah bahwa suatu saat akan ada orang yang punya hati yang luar biasa, yang akan melihat karya itu menjadi sesuatu yang bukan hanya bermanfaat tapi juga bisa berguna dan juga secara bisnis juga bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi menurutku pribadi penting memang menciptakan sebuah hal atau teknologi yang basisnya adalah bisnis ya kan, yang menguntungkan bagi perusahaan, tapi jangan menganggap sepele atau menganggap sepele hal yang produk yang hanya bagi orang itu yang hanya ini cuma secara sosial bagus tapi bisnis enggak bisa kayak gini gitu, bisa-bisa perusahaan bangkrut, rugi gitu. Jadi menurutku seperti itu teman-teman, jangan pernah ragu untuk merilis atau menciptakan sebuah teknologi atau hal baru yang bermanfaat bagi banyak orang gitu, walaupun awalnya sulit mencari investor gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah poin dimana ketika semua usaha kita, semua proses kita yang sudah dijalankan, teamwork yang sudah benar-benar kompak dan solid gitu, menuju sebuah jenjang kesuksesan yang di puncak gitu, puncak kesuksesan yang mana proposal gitu, terus produk kita diakui dan diterima, juga mendapatkan dana investasi dari perusahaan besar, yang mana
akan dijanjikan untuk bekerja di sebuah perusahaan besar, direkrut menjadi pegawai dengan gaji yang fantastis gitu. Nah, impian hal itu ternyata cuma khayalan atau mungkin terrealisasi bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain itu adalah sebuah momen kehancuran. Bagaimana suatu proses hidup itu diriset kembali, dimulai lagi dari awal, dari nol. Bagaimana kita menyikapi hal itu, gitu teman-teman. Ini ada satu titik balik ya di sini. Aku mungkin akan memposisikan diriku sebagai tokoh utama wanita, yaitu Sodalmi di sini, yang mana kita, misalkan aku dan timku punya sebuah goals besar yang sama-sama menjadi visi dan misi kita ke depan tentang sebuah perusahaan rintisan gitu. Lalu aku sebagai CEO di sini tidak diakui oleh perusahaan perekrut tadi, dan aku secara sepihak di PHK ya, istilahnya diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan besar tadi, dan perusahaan besar tadi hanya merekrut para pengembang yang menurut mereka berguna bagi perkembangan teknologi perusahaan mereka, yang mana otomatis itu bukan di bidangku kan gitu. Lalu apakah bagaimana sikapku gitu, apakah aku akan lanjut untuk menuntut, karena walau bagaimanapun hasil produk yang sudah diakui ini bukan hanya hasil kerja keras dari pengembang teknologi saja, tapi kerja keras dari semua tim gitu loh, termasuk aku sendiri gitu loh, yang mungkin dinilai tidak berguna bagi perusahaan besar perekrut atau investor tadi gitu loh. Apakah aku akan mengambil jalan hukum dengan pembayaran ganti rugi sampai 2 atau 3 kali lipat? Apakah aku akan memilih jalan yang dipilih oleh Sodalmi gitu kan? Kalau aku pribadi melihat peristiwa seperti ini ya, tokoh Dalmi sendiri yang cuma lulusan SMA, yang jauh dibanding strata pendidikan teman-teman satu timnya, dia mampu berjuang sampai ke titik itu, menurutku sangat luar biasa ya. Dia pasti punya mentalitas yang luar biasa kuat dan tangguh. Jadi jika aku menjadi Sodalmi, aku akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Sodalmi, bahwa aku tidak akan menghalangi kesuksesan temanku yang direkrut perusahaan besar itu tadi, dan aku juga tidak akan berhenti berjuang di bidang yang sudah aku choice yang sudah aku pilih gitu loh, bidang yang menjadi passionku ini gitu. Jadi aku akan tetap mensupport teman-teman yang berangkat, kalaupun mereka tidak mau berangkat akan aku support, akan aku push agar mereka tetap berangkat, agar mereka di sana mendapatkan pengalaman dan juga ilmu baru tentang teknologi dunia, dan agar nama mereka bisa jadi lebih diakui oleh dunia, dan teknologi yang next time mereka ciptakan bisa bermanfaat bagi perkembangan dunia. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana nasibku sebagai orang yang diberhentikan secara sepihak? Mungkin aku akan merasa down dalam jangka waktu tertentu, pasti itu hal yang manusiawi dan sangat wajar. Kalau aku tidak down, berarti aku bukan orang yang normal gitu loh. Down pasti, tapi jangan berlarut-larut, bahwa dunia ini terus berputar. Matahari juga setiap hari terbit dari timur setiap hari secara konsisten. Lalu bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukanku itu gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari sebuah peluang baru gitu. Jika kita tidak bisa mengalahkan musuh kita, maka jadilah pasukan dari musuh kita itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat gitu teman-teman. Jadi Dosan menjadi seseorang yang menjadi
seseorang yang lebih keren dalam arti dia punya nama, dia punya koneksi yang lebih besar karena dia direkrut oleh perusahaan besar, terus dia juga mampu menciptakan teknologi baru gitu. Tapi aku sebagai Jaldalmi juga tidak berhenti untuk berjuang. Aku setiap harinya belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana aku mengembangkan kemampuanku untuk kebaikan dan kemajuan dari perusahaan yang aku kelola, seperti itu teman-teman. Tanpa meninggalkan tujuan awal diri kita sendiri, bahwa teknologi diciptakan bukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih buruk, tapi teknologi diciptakan dengan tujuan bahwa agar manusia di dunia ini menjadi lebih baik itu secara interaksinya dengan manusia lain maupun dengan alam sekitar. Seperti itu teman-teman. Teknologi juga berguna untuk membantu saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan. Jadi seperti itu, menurutku seperti itu ya. Jadi teknologi bisa menjadi positif jika kita menggunakannya dengan cara yang positif, tapi teknologi juga bisa menjadi penghancur suatu bangsa atau kaum jika teknologi itu digunakan atau disalahgunakan untuk hal yang buruk juga gitu. Jadi tergantung dari individunya sendiri. Jadi memang dari awal sebenarnya seharusnya konseptor awal dari pengembang teknologi ini memang harus mempunyai tujuan yang baik dulu gitu. Jadinya kalaupun ada orang yang menyalahgunakan teknologi ini sudah punya satu filter atau security yang kuat dalam menangkal hal-hal negatif yang mungkin akan dimasukkan oleh orang-orang yang punya niat yang jahat. Seperti itu teman-teman. Lalu titik balik poin selanjutnya yang baru kemarin juga tayang, yaitu di episode 13. Bahwa gini, penting adanya sebuah security system dalam sebuah perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan besar tentang database atau file pokok dari perusahaan itu, baik itu yang berupa konsep produk, ya kan, keamanan, sistem kepegawaian dan lain-lain. Penting adanya sebuah security system. Kita semakin pesat perkembangan teknologi, bukan hanya orang yang baik yang akan semakin berkembang, tapi orang-orang yang punya niat buruk dan dia punya kemampuan atau kejeniusan tertentu juga akan semakin bertambah. Jadi pasti sering adanya hack ya, atau pembobolan sistem, yang mana itu mengakibatkan kerugian nih dari perusahaan ini gitu loh. Nilainya juga nggak main-main, bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran, bahkan triliunan. Pembobolan sistem keamanan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian biasanya, bahkan ini bisa menyebabkan sebuah perusahaan itu menjadi hancur gitu kan. Karena biasanya yang diburu oleh para penjahat teknologi ini adalah uang, tentu saja gitu kan. Sedangkan uang sendiri adalah dasar bergeraknya sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan ini memulai sebuah teknologi, bagaimana perusahaan ini menggaji para pegawainya, dan sistematika kerja yang luar biasa padat, tentunya semuanya membutuhkan uang, seperti itu ya teman-teman. Apa sih sebenarnya pentingnya security system itu ya? Security system bukan hanya di dalam perusahaan, di dalam kehidupan kita pribadi penting ada yang namanya adanya security system teman-teman, yaitu sistem pengontrolan, yaitu filterisasi dalam diri kita. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari
kita berinteraksi dengan banyak orang, kita mengalami banyak hal, ya kan? Kita menyerap hal-hal yang baik. Selain hal-hal yang baik, tentunya kita juga bisa menyerap hal-hal yang buruk. Nah, penting adanya security system dalam diri kita, bahwa jika kita berinteraksi dengan banyak orang, hal apapun pasti masuk, ya kan? Entah itu yang baik dan yang buruk. Nah, sistem security ini atau filterisasi ini adalah bagaimana kita bisa memilah, bagaimana kita bisa memilah mana hal yang baik dan bisa kita jadikan pelajaran, dan mana hal yang buruk yang harusnya kita buang. Jangan malah dimasukkan ke dalam hati. Seperti itu teman-teman. Contoh ringannya atau contoh kecilnya, kita nggak usah bicara tentang perusahaan besar yang mungkin sistemnya dibobol atau diricuh, dikacaukan oleh orang yang berniat buruk gitu ya. Dulu aku sendiri pribadi, pengalaman pribadi, dulu waktu aku kuliah itu aku pernah mengalami sebuah peristiwa yang mana semua fileku itu terhapus karena virus dalam sebuah komputer. Dulu aku masih belum punya laptop pribadi, jadi aku masih di rental. Ketika data itu aku simpan dalam file komputer rental itu, dan keesokan harinya aku kembali, ternyata semua file dalam komputer itu sudah dihapus oleh pihak rental karena adanya virus. Nah, virus ini adalah kalau kalian tidak tahu pembobolan sistem dalam perusahaan, kita bisa menganalogikan sebagai virus yang sudah merusak file dalam komputer ini tadi gitu loh. Nah, yang mana tentu saja kerugiannya itu besar sekali untuk diri kita, karena apa? File yang sudah kita ketik, ya sudah kita kerjakan, yang sudah kita godok, hilang dalam waktu 1 malam. Padahal mungkin besoknya kita harus presentasi. Nah, itu sebuah pukulan yang luar biasa. Jadi sangat wajar jika koplak, ya mungkin namanya, kita mengalami kayak keringat dingin, terus gugup, khawatir, wis bercampur jadi satu, sedih, wis gimana caranya, ini gimana filenya hilang semua, padahal besok harus presentasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kejadian itu kita sebagai manusia yang punya akal, ya kan, pasti ada yang namanya proses belajar. Nah, setelah kejadian seperti itu teman-teman, aku setelah mengetik sebuah file gitu ya, aku tidak hanya menyimpan file itu di dalam satu tempat, tapi aku akan mengkopinya di dua atau 3 tempat. Jadi jika satu tempatnya itu terhapus, atau entah itu karena virus atau mungkin karena mati lampu atau apa, aku masih punya backup dari file itu. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan rintisan, ya kan, bagi teman-teman yang memulai usaha di bidang teknologi ini, baik itu teknologi terapan atau teknologi apapun, penting adanya yang namanya sistem database yang harus di-copy gitu. Jadinya misalkan sistem ini terhack atau terhapus secara tidak sengaja atau dilakukan sengaja oleh orang-orang yang berniat buruk, kita masih punya kopiannya atau salinannya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Demikian review dari aku tentang startup drama Korea yang menurutku keren banget. Menurutku ini adalah drama terkeren di tahun ini teman-teman. Startup, jangan lupa nonton. Bagi kalian yang belum nonton, sebentar. Jadi drama ini bukan hanya membahas tentang masalah percintaan, tapi tentang bagaimana
kamu mengikuti mimpimu dan mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu kalian dan perhatian kalian yang sudah mendengarkan review aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas, have a good day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya, insya Allah.